warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Hari ini kita akan belajar bersama saya, Ibu Intan Febrianti. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya ada hal yang ingin Ibu tanyakan. Apakah kalian memiliki suatu masalah? Tentu, semua manusia yang hidup di bumi pasti memiliki yang namanya masalah. Masalah bermacam-macam dan datang bertubi-tubi. Ada suatu contoh masalah. Seorang yang miskin, tidak memiliki tempat tinggal, dan hanya tidur beratapkan langit di bawah kolong jembatan, memiliki satu masalah besar yang menurut kita masalah tersebut merupakan masalah kecil. Apa itu? Hari ini mau makan apa ya? Ada lagi masalah yang lain. Misalkan seorang pengusaha besar yang kaya raya. Menurut kita, seorang pengusaha tersebut telah berkecukupan, tidak ada lagi yang diinginkan. Tapi kita tidak tahu masalah apa yang dihadapi oleh seseorang tersebut. Bisa saja masalah itu datang dari masalah percintaan, masalah pekerjaan, masalah keluarga, dan lain-lain. Nah, mengapa dalam kehidupan kita harus ada yang namanya masalah? Teman-teman ada yang tahu? Nah, jadi masalah itu ada dalam kehidupan kita, dijadikan sebagai motivasi, inspirasi, dan pengalaman dalam kehidupan kita agar kita menjadi lebih baik di masa mendatang. Tidak kembali ke kesalahan kita di masa lalu. Nah, masalah itu juga tidak dihadapi oleh kita sebagai manusia, tapi masalah itu juga dihadapi oleh makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Nah, pada tumbuhan yang tidak bisa berpindah tempat, ia hanya berada di suatu tempat tertentu dan melakukan persaingan dengan organisme lainnya untuk dapat bertahan hidup, seperti mendapatkan penyinaran dan juga nutrisi. Begitu juga dengan hewan, pasti ada masalahnya juga. Masalah-masalah tersebut ada yang bisa diatasi dan ada juga yang tidak. Nah, masalah itu dihadapi oleh semua makhluk hidup yang ada di bumi ini, dari tingkatan yang paling kecil hingga tingkatan yang paling tinggi. Nah, itulah yang disebut sebagai tingkat organisasi kehidupan. Jadi seluruh tingkat organisasi kehidupan ini akan menghadapi suatu masalah yang harus dipecahkan dalam kehidupan. Nah, dari pemaparan tersebut, maka hari ini kita akan mempelajari tentang tingkat organisasi kehidupan dan permasalahan biologi. Ada dua tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan tingkat organisasi kehidupan. Yang kedua, siswa dapat menganalisis permasalahan biologi berdasarkan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, pertama kita harus tahu dulu, apa sih itu tingkat organisasi kehidupan? Tingkat organisasi kehidupan merupakan tingkatan yang dimulai dari tingkatan paling rendah hingga tingkatan yang paling kompleks. Tingkatan yang paling rendah dimulai dari sel. Sel merupakan unit terkecil dan unit struktural dalam makhluk hidup. Teman-teman ada yang tahu mengapa sel disebut sebagai unit struktural dalam makhluk hidup? Karena sel menjadi penyusun dalam tubuh makhluk hidup dan menjadi pengendali kegiatan metabolisme dalam tubuh.
sehingga menjadi bagian yang terpenting dalam makhluk hidup. Oleh karenanya, sel disebut sebagai unit struktural dalam makhluk hidup. Nah, di dalam sel terdapat substansi dasar yang disebut protoplasma. Nah, protoplasma ini terdiri dari senyawa kimia, makromolekul dan mikromolekul, yaitu makromolekul terdiri atas asam nukleat, protein, lipid, dan karbohidrat. Sementara yang mikromolekul terdapat asam amino, asam lemak, nukleotida, dan glukosa. Tingkat organisasi berikutnya adalah tingkat organisasi jaringan. Jaringan merupakan kumpulan sel yang memiliki fungsi dan bentuk yang sama. Nah, contoh jaringan pada tumbuhan seperti jaringan epidermis, jaringan palisade, jaringan parenkim, jaringan spons, xilem, floem, dan lain-lainnya. Sementara, contoh jaringan pada hewan seperti tulang, darah, dan limfe. Kemudian, tingkat organisasi yang paling tinggi berikutnya adalah tingkat organisasi tingkat organ. Nah, organ ini merupakan kumpulan jaringan tadi yang memiliki fungsi dan bentuk tertentu. Nah, contoh organ, misalkan pada tumbuhan, ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Sementara pada hewan, contohnya seperti jantung, paru-paru, hidung, telinga, dan lain-lain. Tingkatan yang paling tinggi berikutnya adalah tingkat organisasi sistem organ. Sistem organ merupakan kumpulan dari banyak organ yang memiliki fungsi dan bentuk tertentu. Contoh sistem organ pada manusia dan juga pada hewan misalkan seperti sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem koordinasi, sistem syaraf, sistem reproduksi, dan lain-lain. Dari sistem organ tadi akan membentuk suatu individu. Individu ini merupakan makhluk hidup tunggal. Misalnya saya sendiri atau Anda sendiri atau manusia yang jomblo. Contoh lainnya misalnya seekor kucing, sebatang pohon, dan juga lain-lain. Nah, dari kumpulan individu tadi akan membentuk suatu populasi. Nah, populasi ini merupakan kumpulan individu dari satu spesies yang hidup beradaptasi dalam suatu wilayah tertentu. Misalnya, sebatang pohon kelapa yang berada di kebun dengan sejumlah semut yang berada di dalam pohon. Dari kumpulan populasi akan membentuk komunitas. Jadi komunitas merupakan kumpulan populasi dari berbagai spesies yang hidup berinteraksi di wilayah tertentu. Misalkan kehidupan yang ada di sawah, yang ada interaksi antara serangga, burung, ular, tanaman padi, dan lain-lain. Berikutnya adalah tingkat organisasi ekosistem. Nah, pada tingkat ekosistem ini terjadi hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, di sini terdapat komponen biotik dan juga terdapat komponen abiotik. Komponen biotiknya seperti makhluk hidup ada manusia, hewan, tumbuhan, bakteri, dan ganggang. Sementara kalau komponen yang abiotik misalkan seperti sinar matahari, air, suhu, pH, salinitas, dan lain-lain. Nah, pada makhluk hidup yang hidup di dalam suatu ekosistem ini akan menjalin hubungan yaitu jaring-jaring makanan dan juga rantai makanan. Jadi, interaksi tersebut akan saling menjalin hubungan makan dan dimakan dan berperan dari produsen, konsumen, dan dekomposer. Tingkat organisasi berikutnya adalah bioma. Bioma merupakan ekosistem terestrial yang biasanya didominasi oleh vegetasi tumbuhan. Contohnya seperti hutan hujan tropis, ada gurun, padang rumput, sabana, taiga, tundra, dan hutan gugur. Nah, selanjutnya ada tingkatan organisasi kehidupan yang paling tinggi. Ini dia, disebut biosfer. Biosfer merupakan lapisan bumi
yang mana tempat kita tinggal sekarang. Nah, biosfer ini memiliki ciri utama, yaitu memiliki oksigen yang digunakan untuk menunjang kehidupan organisme. Nah, dari tingkat organisasi kehidupan mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi tadi mengalami suatu permasalahan biologi. Kira-kira apa ya permasalahan mereka? Nah, permasalahan biologi dari yang tingkat sel. Misalkan terjadi perubahan bentuk sel dari yang normal berbentuk bulat menjadi berbentuk bulan sabit. Mengapa hal ini terjadi? Misalkan terjadi karena adanya lisis sel. Selanjutnya adalah permasalahan pada tingkat jaringan. Misalkan osteoporosis atau kerapuhan pada tulang yang mudah patah. Kemudian permasalahan pada tingkat organ, misalkan kelainan mata, rabun senja. Seseorang yang mengalami rabun senja, ketika matahari mulai terbenam, maka penglihatannya akan kabur. Sementara kalau mata normal, benda-benda yang dilihat oleh mata akan terlihat normal. Nah, berikutnya permasalahan pada tingkat sistem organ. Nah, kebetulan pada saat pandemi ini banyak yang mengalami gangguan pada sistem organ. Salah satunya adalah gangguan pada sistem pernafasan. Biasanya seseorang akan mengalami pilek, batuk, kurang penciuman, atau tidak bisa mencium bau tertentu. Nah, kemudian permasalahan pada individu. Nah, kalau pada individu biasanya dialami oleh makhluk hidup tunggal. Misalkan seseorang yang terjangkit oleh penyakit tertentu atau organisme lain seperti hewan yang terjangkit oleh penyakit tertentu. Misalkan manusia yang terserang HIV, virus corona, dan lain-lain. Permasalahan berikutnya terjadi pada tingkat populasi. Salah satu contohnya, seperti seseorang yang menderita penyakit tertentu akan menularkan penyakit tersebut atau virus tersebut kepada orang lain. Nah, penularan penyakit ini dari orang satu ke orang yang lain merupakan salah satu contoh permasalahan pada tingkat populasi karena berhubungan dengan organisme lebih dari satu. Nah, kemudian permasalahan tingkat komunitas. Salah satu contohnya seperti perburuan liar. Nah, perburuan liar ini akan mengganggu organisme lainnya, misalkan perburuan burung. Maka akan terjadi peningkatan maupun penurunan populasi organisme lain dan terjadi kepunahan populasi burung sehingga akan mengganggu keseimbangan rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan. Nah, hal inilah yang disebut sebagai permasalahan pada tingkat komunitas. Kemudian permasalahan pada tingkat ekosistem, misalnya penggundulan hutan. Nah, hal ini akan menyebabkan hewan-hewan liar yang hidup di dalamnya akan sulit menemukan tempat tinggal, sehingga hewan-hewan tersebut juga akan menjadi punah. Kemudian permasalahan pada tingkat bioma, misalkan yang paling umum terjadi di Indonesia adalah hutan hujan tropis. Nah, yang terakhir adalah permasalahan pada tingkat biosfer. Nah, pada biosfer, permasalahan yang sangat umum terjadi adalah penipisan lapisan ozon. Dampak dari penipisan lapisan ozon ini akan menyebabkan peningkatan sinar radiasi ultraviolet sehingga juga akan berdampak pada kesehatan manusia. Misalkan jika terjadi peningkatan ultraviolet, maka akan menyebabkan kulit menjadi terbakar, akan menyebabkan katarak mata, berubahnya warna kulit. Jadi untuk itu maka kita harus bisa melakukan proteksi diri dan perlindungan diri. Nah, itu dia permasalahan biologi yang terjadi pada tingkat organisasi kehidupan. Jadi sekarang sudah tidak khawatir lagi ya tentang permasalahan dalam kehidupan, karena Allah itu sangat adil memberikan masalah pada seluruh makhluknya yang ada di bumi, termasuk pada tingkat organisasi kehidupan. Baiklah, dari
penyampaian materi yang sudah saya sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika sudah cukup jelas, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, rajin cuci tangan, dan jangan berkerumun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.